A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana sampai detik ini kita masih dikaruniai kesehatan yang sangat berharga. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Allahumma amin. Teman-teman yang berbahagia, seperti yang sudah kita ketahui, sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan yang penuh berkah dan barokah. Tentunya di bulan suci yang sangat indah itu kita akan menyambutnya dengan hati yang bersih. Karena hati yang bersih akan menjadi salah satu faktor yang dapat berpengaruh pada kesempurnaan ibadah puasa saat Ramadan. Ada berbagai penyakit hati yang dapat membahayakan kita di bulan Ramadan itu, yaitu iri, dengki, hasad, tamak, resah, angkuh, sombong, takabur, dan riya. Dalam mengobati penyakit-penyakit hati itu, tim medis atau dokter biasanya ada 3 hal yang dilakukan. Yang pertama yaitu melindungi pasien dari munculnya penyakit baru yang dapat memperburuk sakitnya. Dalam mengobati pasien, tahap lain yang dilakukan dokter adalah menyarankan pasien untuk menghindari berbagai pantangan sesuai jenis penyakit yang diderita pasien. Hal yang sama juga berlaku untuk penyakit hati. Seperti yang dijelaskan Ibnu Qayyim, orang yang sakit harus menghindari segala yang bisa memperparah penyakit dalam hatinya, yaitu dengan menjauhi semua perbuatan dosa dan maksiat. Seperti Rasulullah SAW menggambarkan bagaimana bahaya dosa bagi hati manusia, yang artinya sesungguhnya seorang hamba apabila melakukan perbuatan maksiat, maka akan dititikkan dalam hatinya 1 titik hitam. Jika dia meninggalkan maksiat itu, memohon ampun dan bertobat, hatinya akan dibersihkan. Namun, jika dia kembali maksiat, akan ditambahkan titik hitam tersebut hingga menutupi hatinya. Itulah yang diisyaratkan aran yang Allah sebutkan dalam firman-Nya. Sesekali tidak demikian, sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Yang kedua, untuk menghilangkan penyakit hati tersebut, yaitu dokter biasa menghilangkan penyakit yang ada dalam dirinya, artinya sakit tersebut. Tahap ini, dokter memastikan jenis penyakit yang diderita pasien. Dokter akan memberikan obat untuk menyerang penyakit itu. Dokter akan memberikan biasanya antibiotik dengan dosis yang sesuai atau obat lain yang sesuai dengan penyakit pasien. Di bagian ini, Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa cara untuk menghilangkan penyakit yang merusak hati adalah dengan banyak bertaubat, istighfar, memohon ampun kepada Allah. Jika kesalahan itu harus ditutupi dengan membayar kafarah, maka dia siap membayarnya. Jika siap dengan meminta maaf kepadanya, maka dilakukanlah minta maaf. Rasulullah SAW menggambarkan, yang artinya orang yang bertaubat dari satu perbuatan dosa, setiap orang yang tidak melakukan dosa, seperti orang yang tidak melakukan dosa itu. Nah, yang ketiga, dengan mengobati penyakit tersebut yaitu dengan menjaga kekuatan. Ketika mengobati pasien, dokter akan menyarankan agar pasien banyak makan yang bergizi, banyak istirahat, tenangkan pikiran. Tidak lupa sang dokter juga memberikan multivitamin. Salah satunya yaitu dengan menganjurkan berpuasa. Seperti halnya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah telah diperintahkan oleh Allah untuk orang-orang yang beriman, yang bunyinya
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi, puasa merupakan satu ibadah yang tidak hanya menahan diri dari makan minum, tapi juga menahan diri dari segala bentuk hawa nafsu yang dapat menyebabkan timbulnya penyakit hati dalam diri seseorang. Dengan berpuasa akan mempersempit jalannya darah, sedangkan setan berada dalam jalan darah manusia. Sebagaimana sabda Nabi SAW, sesungguhnya setan mengalir dalam diri manusia pada tempat mengalirnya darah. Nabi SAW menggambarkan, sesungguhnya setan mengalir dalam diri manusia pada tempat mengalirnya darah. Jadi, puasa dapat menenangkan setan yang seringkali menjadikan manusia was-was. Puasa pun dapat menekan syahwat dan rasa marah. Ya, demikianlah 3 obat hati yang dapat dilakukan manusia untuk menyambut bulan suci Ramadan yang akan kita sambut beberapa hari ini. Sekian dari saya. Apabila banyak kesalahan kata dan perbuatan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.